Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Tadi sudah disebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi stunting, salah satunya adalah sebelum melahirkan, ya, ini adalah ke gizi ibu. Langsung saja kita lanjutkan terkait dengan faktor-faktor, ya dok ya. Tadi ada 2 faktor lagi yang belum disebutkan. Salah satunya tadi sebelum melahirkan itu ada gizi ibunya juga sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting. Boleh langsung dilanjutkan dokter untuk faktor lainnya. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Jadi untuk yang berikutnya adalah infeksi, ya. Jadi infeksi. Jadi yang kedua itu adalah praktik pemberian makan bayi dan anak yang tidak adekuat, yang seperti tadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah infeksi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena pada anak yang 1000 hari kehidupan ini atau 2 tahun, ya, 2 tahun pertama. Jadi dari dia terbentuk, mulai dari janin sampai dia usia 2 tahun, itu perkembangan, pertumbuhan, dan berat badan maupun tinggi itu sangat pesat. Sedangkan seperti, ya, perkembangan otak itu saja itu sebetulnya 80%. Jadi 80% dari otak itu adalah terbentuk di 2 tahun kehidupan. Sedangkan 20% lagi itu sisanya tadi. Sehingga 1000 hari pertama kehidupan ini akan sangat penting, mulai dari makan, infeksi, ya. Jadi memang kita kalau bisa infeksi ini sangat dihindari, terutama dari lahir sampai usia 2 tahun tadi. Kenapa? Karena dengan infeksi otomatis tadi, ya, akan menyebabkan anak sakit. Misal anak ada radang tenggorokan, anak batuk, anak pilek, otomatis makannya juga nggak mau, GTM anaknya. Nah, sehingga tadi, ya, intake-nya akhirnya menjadi berkurang. Dan infeksi ini sendiri terutama yang silent disease yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena silent disease seperti TBC, kemudian untuk anak laki-laki adalah phimosis. Nah, itu bisa menyebabkan orang tuanya tidak menyadari bahwa sebetulnya anaknya sedang terinfeksi. Nah, infeksi ini akhirnya dengan tubuhnya diapakan? Akhirnya anak itu mengambil energi yang diambil dari makanan atau minuman yang anaknya makan, dan kemudian digunakan untuk membunuh kumannya tadi. Sehingga anaknya berat badannya tidak optimal atau malah turun atau malah berkurang gitu, ya. Nah, nanti itu tadi, ya, nanti secara kronis juga bisa menyebabkan stunting. Sehingga harusnya memang untuk silent disease seperti ini, seperti phimosis maupun seperti TBC, maka harus kita segera pantau, kita segera atasi, deteksi, dan kemudian kita obati. Berikutnya, jadi untuk stunting tadi dimulai dengan weight faltering. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa sebetulnya awalnya diawali dengan anak-anak yang mungkin stuck dari berat badannya. Ketika anak-anak mulai stuck, dua kali pengukuran berturut-turut, kok bulan ini misalkan nggak naik, ya, berat badannya tetap nih 6,8, nanti bulan depan 6,8 lagi, itu artinya sudah masuk ke dalam weight faltering. Maka segera berkonsultasi ke dokter anak terdekat agar dapat kita evaluasi apa penyebab dari weight faltering tersebut, ya, sehingga diharapkan dapat kita atasi dan berat badannya dapat kembali mengejar secara optimal. Jadi stunting ini bisa kita mulai antisipasi sejak 1000 hari kehidupan. Jadi window-nya ini tadi, ya, dikatakan bahwa dari lahir, bukan dari lahir sebetulnya 1000 hari kehidupan, dimulai dari sejak janin terbentuk. Jadi mulai dari janin terbentuk sampai dengan usia 2 tahun. Nah, tapi kalau memang ternyata kita ketahuannya mungkin baru setelah 2 tahun, 3 tahun, orang tua baru akan mulai memperbaiki, baru mulai sadar, oh, kayaknya anak saya bermasalah, ya, berat badannya. Oh, anak saya sepertinya bermasalah, ya, tinggi badannya. Maka di usia 2 tahun bukan berarti tidak bisa diperbaiki, masih bisa kita perbaiki, namun tidak akan secepat jika kita memperbaiki di bawah usia 2 tahun. Sehingga memang growth faltering ini sendiri bisa kita cegah dengan pemberian ASI eksklusif. Kenapa? Karena dalam ASI eksklusif ini sendiri dia lengkap, ya. Jadi lengkap, versi lengkap, karena sudah ada jadi vitamin, mineral, karbohidrat, lemak, protein dalam ASI itu sendiri sudah ada. Dan kemudian juga ada enzimnya juga ada, lisozim juga ada. Jadi, ya, prebiotik itu juga ada, sudah ada dalam ASI. Berarti itu yang nggak bisa digantikan oleh susu formula, ya dok, ya? Untuk, iya, betul, kandungan-kandungannya itu, ya dok? Iya, tidak ada sebetulnya susu formula sehebat apapun tidak akan pernah bisa menggantikan ASI.
Jadi ini kenapa kita menyusui? Ternyata itu sebetulnya sudah ada dalam perintah agama ya. Jadi kalau pada Muslim itu sudah ada di surah Al-Baqarah 223. Jadi ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Jadi bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Jadi sebetulnya bukan hanya pada agama Islam saja. Jadi Al-Ahqaf, Luqman, Al-Kasyah, Al-Talaq itu masih juga ya. Jadi landasan kita untuk mengatakan kepada orang tua bahwa ini perintah loh, wajib loh. Jadi untuk para muslimah untuk menyusui anaknya. Nah, tapi ternyata tidak hanya pada agama Islam saja, ternyata di Kristen juga sudah ada ternyata perintahnya di Alkitabnya ya, 1 Petrus 22 dan Yesaya 66. Pada agama Hindu ternyata juga ada. Jadi susuilah anak mulai lahir sampai 3 oton atau 630 hari. Sedangkan pada ajaran agama Buddha ternyata juga sudah ada di sini ya. Jadi memiliki 5 penderitaan, yaitu termasuk salah satunya melahirkan dan menyusui. Jadi ini adalah kewajiban kita sebagai umat manusia sebetulnya ya, umat muslim secara khususnya. Jadi ASI eksklusif ini dia bisa menurunkan resiko kematian akibat 1 pneumonia. Yang kedua kematian akibat diare. Nah, ternyata memang dari penelitian tadi ya dikatakan bahwa sekarang kan banyak anak-anak yang sesak nafas, ternyata batuk pilek kemudian sesak nafas dirawat, ternyata diketahui baru pneumonia dan itu bisa berulang. Yang kedua adalah diare, terutama diare yang nanti berbahaya adalah diare yang dehidrasi, terutama yang sudah mengalami dehidrasi berat ya. Sehingga ASI ini dia bisa menurunkan resiko 15 kali untuk pneumonia dan diare itu bisa mengurangi 10,5 kali. Oke. Nah, jadi bagaimana ini ya? Jadi dari undernutrisi atau nutrisi yang kurang ternyata bisa menyebabkan imunnya juga berkurang, sehingga bisa menaikkan resiko dari penyakit bermunculan ya, sehingga bisa menyebabkan tadi peningkatan energi kebutuhan sehingga berat badannya kurang. Jadi seperti lingkaran setan, jadi berulang-ulang terus. Jadi kalau memang tidak kita stop dari itu, jadi itu akan terus-menerus, masalahnya tidak akan selesai. Berikutnya adalah jadi menyusui itu dapat mencegah stunting ya. Jadi dikatakan bahwa 50% malnutrisi itu biasa disebabkan karena diare yang kronik, karena kekurangan 1 dari faktor air bersih, 2 sanitasi, 3 hygiene yang baik, dan kemudian mungkin kebiasaan ya untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Sehingga sekitar setengah itu merupakan episode dari diare dan sepertiganya itu karena infeksi pernafasan, sehingga dia bisa dicegah dengan cara apa tadi? Dengan cara meningkatkan menyusu ya, terutama pada ibu-ibu yang anaknya di bawah usia 2 tahun. 1 sampai 6 bulan itu adalah eksklusif, 0 sampai 6 bulan itu adalah eksklusif, sampai usia 2 tahun adalah penyempurnaan. Jadi bagaimana sebetulnya ASI itu dapat mencegah infeksi? Jadi ini ya, karena sebetulnya lebih dari 80% kalori ASI yang tersaji itu berupa bentuk HMO atau Human Milk Olisaccharida. Jadi dia berupa prebiotik yang sebenarnya tidak dapat dicerna, tapi dia dapat bersimbiosis, dapat dapat digunakan oleh probiotik yang ada di dalam perut kita ya, berupa Bifidobacterium, Lactobacillus. Jadi untuk fungsinya biasanya di defekasi ataupun di BAB bayi ya, sehingga BAB bayinya dia tidak mencret. Kemudian dari mikrobiotanya di ususnya itu baik. Anaknya juga akhirnya dia terhindar dari diare ataupun gastroenteritis akut. Akibat apa? Akibat tadi dari infeksi tadi, atau mungkin karena terjadinya ketidakseimbangan mikrobiota di usus. Nah, ternyata dari HMO ini dia bisa menyebabkan pertumbuhan flora normal Bifidobacterium dan itu bisa meningkat ya, sehingga daya tahan tubuhnya akan lebih baik. Jadi selain itu, karena memang pada ASI itu ternyata juga banyak sekali ya, jadi bukan hanya prebiotik seperti HMO tadi juga, tapi juga ada probiotik. Baik, mungkin banyak sekali ya dok ya untuk kandungan dari ASI ini ternyata. Tapi ditahan dulu ya dok ya, kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.